Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masuk dalam hari yang ke-36. Hari ini saya mau menyampaikan tentang tita identitas. Mari sebelum itu kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku.
selamatkan hidup kami Bapa. Kami menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nyatakan isi hatimu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Kami buka hati kami untuk mendengarkan perkataan-Mu Tuhan, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini adalah pesan yang sangat penting dalam kehidupan kita, agar kita betul-betul dapat memahami apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan belajar tentang tita identitas, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa barang siapa yang menerima Yesus diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, pertanyaan ini sangat penting. Siapa saya, Bapak Ibu Saudara? Ketika Bapak Ibu Saudara bertanya buat dirimu sendiri, apa jawaban ketika engkau bertanya siapa saya? Nah, Bapak Ibu Saudara, cara pandang kita tentang diri kita terbentuk ketika pengalaman-pengalaman kita di masa kecil, Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali ada kata-kata yang tertanam di waktu kecil, itu sangat berkuasa, itu akan menghancurkan atau membangun kehidupan kita. Nah, kata-kata yang diucapkan oleh orang tua atau oleh orang yang berotoritas di masa kecil yang kita dengar itu berkuasa, itu seperti tita yang berkuasa membangun atau menghancurkan hidup kita. Seorang hamba Tuhan, dia bersaksi bagaimana ketika dia kelas 1 SD, satu kali Bapak Ibu Saudara, gurunya sedang mengajar dan gurunya menulis huruf A besar. Nah, gurunya berkata, anak-anak sekarang kalian tiru di kertas kalian, ditulis huruf A ini di antara dua garis itu. Di lembaran kertas ada dua garis, dia disuruh menulis di situ. Tapi anak ini, Bapak Ibu Saudara, dia salah mendengar. Dia pikir gurunya menyuruh dia menulis seperti apa yang gurunya tuliskan. Nah, karena gurunya menulis huruf A besar di papan tulis, dia tulis huruf A besar satu halaman, satu kertas itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika gurunya memeriksa hasil tulisan dari murid-murid, dia berkata, wah ini tulisannya bagus, tulisannya bagus. Waktu gurunya melihat satu lembar kertas yang ditulis oleh hamba Tuhan ini, dia melihat kertas itu, Bapak Ibu Saudara, satu lembar kertas tertulis A besar, dan gurunya emosi dan marah. Kamu ini anak bodoh. Bapak Ibu Saudara, padahal hamba Tuhan ini menulis untuk menyenangkan hati gurunya. Dia pengen meniru apa yang gurunya tuliskan di papan tulis, tetapi dia salah mendengarkan instruksi dan gurunya berkata, kamu anak yang bodoh. Nah, Bapak Ibu Saudara, perkataan ini menghancurkan hamba Tuhan ini sampai dia berumur 17 tahun. Waktu dia SMP dan SMA, dia jarang belajar, Bapak Ibu Saudara. Dia mendapatkan banyak sekali nilai C, dia sering mencontek, dan dia berpikir, dia punya mindset, mengapa repot-repot belajar? Saya bukan anak yang pintar, saya tidak seperti anak yang lain, saya anak yang bodoh. Bapak Ibu Saudara, sampai ketika dia mengenal Yesus di umur dia 17 tahun. Dia tahu, Bapak Ibu Saudara, dia adalah ciptaan yang baru dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia belajar juga mengampuni gurunya yang berkata-kata negatif. Bapak Ibu Saudara, ada juga kesaksian seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini waktu dia sekolah, dia anaknya gagap, Bapak Ibu Saudara, dia ngomong tidak lancar. Tapi ada gurunya, guru bahasa Inggrisnya berkata, satu saat kamu akan jadi pembicara yang terkenal. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Kata-kata ini mengubah hidup anak ini. Hari ini dia menjadi salah seorang pembicara internasional, Bapak Ibu Saudara. Kata-kata yang digunakan oleh orang tua yang kita dengar pada waktu kita kecil itu terekam, dapat membangun atau menghancurkan kehidupan kita. Nah, itulah membentuk sebuah pertanyaan, siapa saya? Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau
Bapak Ibu Saudara, di waktu engkau kecil engkau pernah mendengar kata-kata yang negatif yang tertanam di alam bawah sadarmu selama ini. Mungkin ada kata-kata yang kau dengar berkata kamu gak pernah menjadi siapapun. Kamu ini anak yang gagal. Apa yang kita lakukan sepertinya gagal. Kamu tidak mungkin berhasil dalam hidupmu. Kamu orang yang bodoh. Kamu gak punya otak, kamu bodoh. Dari tampangmu kamu gak akan berhasil. Nah, ini membentuk Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mendengar kata-kata negatif ini, itu akan menghancurkan. Kata-kata itu seperti benih. Nah, kalau kita tersimpan di alam bawah sadar kita, dia akan bertumbuh menjadi pohon dan berbuah. Kalau benihnya negatif, pasti buahnya akan negatif. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah waktunya. Kalau kita pernah mendengar kata-kata yang negatif, kita perlu meninggalkan Bapak Ibu perkataan negatif. Kita perlu patahkan kata-kata negatif itu, dan kita perlu berjalan maju bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seekor keledai, dia jatuh ke dalam lubang. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu orang mau menyelamatkan keledai ini, orang berpikir ya udahlah, nggak mungkin bisa diselamatkan lagi keledai ini. Akhirnya orang mulai mau menutup lubang itu biar nggak ada lagi yang jatuh ke dalam lubang itu. Nah, waktu orang menutup lubang itu dengan tanah, Bapak Ibu, itu mengenai punggung dari keledai itu, dan keledai itu dia menggoyang-goyangkan punggungnya dan tanah itu jatuh ke bawah, dan terus menerus Bapak Ibu, sehingga akhirnya tanahnya penuh dan keledainya bisa keluar selamat dari lubang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di cerita ini kita belajar kadang-kadang kata-kata negatif itu mau membenamkan kehidupan kita. Kita perlu shake it off, Bapak Ibu, menggoyang-goyangkan agar jangan izinkan kata-kata negatif itu tertanam di alam bawah sadar kita. Kita perlu ganti, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu katakan perkataan-perkataan iman. Katakan kata-kata firman Tuhan, renungkan sampai itu tertanam, terekam di alam bawah sadar kita. Tanamlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, siapa saudara? Siapa saya? Nah, Bapak Ibu, yang pertama, saya adalah anak Allah. Tanamkan ini dalam diri Bapak Ibu, saya adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia menjadi anak Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seringkali kita dilimitasi dalam perkataan, dalam pemikiran kita, dalam tindakan kita, karena kita berpikir kita bukan anak siapa-siapa. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara, ayahmu sudah tidak ada atau ayahmu meninggalkan rumah dan engkau kehilangan identitas jati dirimu. Dan mungkin ada anak yang sering diolok-olok karena gak punya ayah. Karena ayah berbicara tentang identitas. Tapi hari ini kita perlu menyadari ketika kita percaya Yesus, kita menjadi anak Allah. Bayangkan, Allah pencipta langit dan bumi ini, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, kita adalah anak Allah. Ini perlu kita renungkan, perlu kita sadari, kita adalah anak Allah. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Kita dikasihi, kita diterima, kita diampuni, kita berharga, kita mampu. Segala perkara dapat kita lakukan karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita. I can do all things through Jesus Christ who strengthen me. Bapak Ibu Saudara, izinkan hari ini kita sadar identitas kita. Yang pertama adalah kita adalah anak Allah. Kita dimampukan Bapak Ibu Saudara. Kita diberi kuasa. Ada kuasa, ada power. Ya, beberapa hari yang lalu kita mendengar tentang dunamos. Ya, barang siapa menerima Roh Kudus diberi kuasa. Nah, ada kuasa dunamos di dalam diri kita. Supernatural power itu adalah di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari siapa saya. Saya adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada banyak orang minder, takut gagal, takut tertolak, takut
berinteraksi dengan orang lain karena merasa dirinya nggak layak, merasa dirinya nggak mampu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita perlu sadar, kita anak Allah, kita diberi kuasa dan kita ciptaan yang baru. Kita bukan yang lama diperbaharui menjadi baru, kita adalah betul-betul ciptaan yang baru. Kita diciptakan menjadi baru ketika kita percaya. Kata baru di sini adalah kainos, yang artinya betul-betul baru. Engkau adalah brand new. Bapak Ibu Saudara, kita ada made in heaven, kita adalah buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan sebelumnya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kasih karunia Allah memampukan kita, melengkapi kita, mengurapi kita untuk kita melakukan hal-hal yang besar di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sadari kita adalah ciptaan yang baru. Ada banyak orang gak sadar dirinya ciptaan yang baru. Ada banyak orang sadar bahwa dirinya gak berharga, gak berguna, gak layak, minder, takut. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau berharga, engkau adalah ciptaan yang baru, engkau adalah anak Allah yang penuh kuasa. Katakan Bapak Ibu Saudara, pandangi cermin Bapak Ibu Saudara, katakan saya adalah anak Allah. Saya adalah ciptaan yang baru, saya ciptaan yang tanamkan itu di dalam alam bawah sadar Bapak Ibu Saudara. Terus menerus saya adalah anak Allah. Saya diberi kuasa menjadi anak Allah. Saya dimampukan, saya diterima, saya dikasihi. Saya adalah ciptaan yang baru. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, katakan saya memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita diciptakan, roh kita sempurna. Untuk itulah kita perlu mengalami metanoia, pembaharuan akal budi, agar apa yang terjadi di alam roh terjadi dalam kehidupan kita secara jasmani. Bapak Ibu Saudara, perkatakan, aku memiliki pikiran Kristus. Engkau memiliki pikiran Kristus. Ada pikiran Kristus. Hikmat Allah itu sudah ada di dalam diri kita. Yang keempat, kita perlu menyadari kita adalah, saya memiliki hikmat Kristus. Saya bukan hanya memiliki pikiran Kristus, saya memiliki hikmat Kristus. 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Bapak Ibu Saudara, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Dan Tuhan telah memberi menjadi hikmat kita. Kita memiliki hikmat Kristus, kita memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan yang tadi yang saya cerita bagaimana ketika SMP, SMA nilainya banyak C, tetapi ketika dia sadar dia ciptaan yang baru, dia memiliki pikiran Kristus, dia memiliki hikmat Kristus. Dia kuliah di Fuller Theological Seminary, dia lulus dengan nilai yang luar biasa, cum laude, karena IP-nya adalah 4,0. Dia mendapat gelar master dan doktor dari Fuller Theological Seminary. Bapak Ibu Saudara, itu semua bukan karena kemampuan dia, tapi ketika dia percaya kepada Yesus, dia menjadi brand new creation, menjadi ciptaan yang baru. Dia memiliki kuasa, dia memiliki pikiran dan hikmat Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada seorang juga hamba Tuhan. Ketika dia SD, Bapak Ibu Saudara, dia kelas 1, dia pernah tidak naik kelas. Kelas 2 sampai SMP dia naik kelas dengan lulus percobaan. Tapi ketika dia masuk SMA, dia mulai merenungkan firman Bapak Ibu Saudara. Dia mulai menyadari bahwa dia ciptaan yang baru dalam Kristus. Dia memiliki pikiran Kristus. Dia memiliki hikmat Kristus. Ketika firman ini dia renungkan siang dan malam Bapak Ibu Saudara, dia lulus dengan lulusan kehormatan di kuliahnya. Dan dia hari ini dipakai Tuhan mengajar banyak orang. Bapak Ibu Saudara, ada kuasa ketika engkau merenungkan firman ini. Kita perlu menyadari saya adalah anak Allah. Saya ciptaan yang baru. Saya memiliki pikiran Kristus. Saya memiliki hikmat Kristus. Saya memiliki kuasa. Saya mampu. Dan kita perlu menyadari bahwa saya adalah kebenaran di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita,
supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari setiap kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Tuhan telah membenarkan, Tuhan telah menguduskan kita. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan telah memberi segala sesuatu yang kita butuhkan. Sudah ada di dalam DNA, ciptaan yang baru dalam hidup kita. Kita adalah ciptaan yang baru. Dan segala sesuatu telah diberikan bagi kita kuasa, kemampuan untuk kita mengerjakan panggilan Tuhan, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita perlu betul-betul kita menyadari siapa identitas kita. Karena identitas saudara menentukan takdir saudara. Identitas saudara menentukan apakah saudara berjalan dalam panggilan Tuhan atau kita keluar dari panggilan Tuhan. Semakin kita menyadari siapa identitas kita di dalam Kristus, semakin kita mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengetahui siapa diri kita dengan kita mengetahui siapa Bapa kita, siapa Allah. Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, dan Allah menghasilkan dirinya sendiri. Allah mau memultiplikasikan dirinya sendiri. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah, dengan kemampuan dan otoritas seperti Allah. Nah Bapak Ibu, inilah yang dicuri, otoritas dan kemuliaan ini dicuri oleh si jahat di Taman Eden lewat tipu daya. Bapak Ibu Saudara, setan tidak punya kuasa untuk memaksa Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Bapak Ibu Saudara, setan menggunakan tipu daya agar manusia memilih untuk makan buah pohon itu. Nah Bapak Ibu, sehari ini Tuhan mau kita tinggal di dalam kebenaran agar kita merdeka dari tipu daya si jahat. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia telah membenarkan, memerdekakan, menguduskan kehidupan kita, dan Dia telah menebus kehidupan kita, dan Dia memberi kita kuasa. Dia menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Kita memiliki pikiran Kristus, kita memiliki hikmat Kristus. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan lewat hidup kita mau menyatakan dirinya. Hari ini kita perlu menyadari Bapa adalah Allah, Tuhan yang penuh kasih, yang mengasihi kehidupan kita. Semakin kita sadar kita dikasihi oleh Bapa, kita dapat mengasihi Tuhan dan kita dapat mengasihi sesama. Dan Bapak Ibu Saudara, kita semakin menyadari identitas kita. Untuk itulah kita diciptakan, untuk kita mendemonstrasikan kasih Allah di tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari hari ini bahwa kita adalah pribadi, saya diterima, saya diampuni, saya berharga, saya dikasihi, saya adalah anak Allah, saya dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, engkau adalah anak Allah, engkau dikasihi, engkau diterima sepenuhnya, engkau telah diampuni, engkau berharga. Tuhan tidak lagi mengingat dosa dan kesalahan. Engkau dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mendengar renungan ini, ada kata-kata negatif yang pernah dilepaskan, diucapkan, yang itu terekam dalam alam bawah sadarmu. Mungkin itu diucapkan oleh orang tuamu, mungkin itu diucapkan oleh gurumu, orang yang berotoritas. Bapak Ibu Saudara, taruh tangan kananmu di bagian belakang kepala Bapak Ibu Saudara. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ikuti saya dalam doa. Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, aku mematakan setiap pikiran-pikiran negatif, setiap kata-kata negatif yang aku dengar di masa kecil. Aku cabut, aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, aku mengampuni. Sebut siapa orang yang kau ampuni, orang yang mengucapkan kata-kata itu yang melukai hati Bapak Ibu, ampuni. Malam hari ini Tuhan, kami menerima kemerdekaan, kelepasan. Malam hari ini aku sadar, aku adalah ciptaan yang baru. Aku adalah anak Allah. Aku diampuni, aku dikasihi, aku dibenarkan,
Aku diterima sepenuhnya. Aku diberi kuasa. Aku dimampukan. Aku memiliki pikiran Kristus. Aku memiliki hikmat Kristus. Aku adalah ciptaan yang baru yang sangat istimewa di mata Tuhan. Aku menerima itu malam hari ini. Aku dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa kuasa Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini engkau betul-betul sadar. Engkau adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau dibenarkan. Engkau diampuni. Engkau dikasihi. Engkau berharga. Engkau adalah ciptaan yang istimewa. Engkau adalah anak yang Tuhan kasihi. Engkau dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Mari dengarkan perkataan ini. Saya memerintahkan berkat Bapa Sorgawi mengalir buat hidup Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini engkau menyadari bahwa engkau adalah anak yang Tuhan kasihi. Engkau adalah anak yang Tuhan banggakan. Engkau diterima sepenuhnya. Engkau ada ciptaan yang baru. Engkau telah diampuni. Engkau telah dimerdekakan dari dosa. Kasih karunia Tuhan berlimpah atas hidupmu. Malam hari ini engkau menerima identitas sebagai anak Allah yang diurapi dengan kuasa, dengan kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang telah disiapkan Bapa dalam hidupmu. Engkau dikasihi sehingga engkau dapat mengalami kepenuhan kasih itu. Dan engkau dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Biar kami berlimpah dengan kasih-Mu. Malam hari ini kami menerima identitas baru kami di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa firman Tuhan malam hari ini memberikan pencerahan buat hidup Bapak Ibu Saudara untuk kau menyadari siapa saudara. Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau memiliki pikiran Kristus. Engkau memiliki hikmat Kristus. Dan engkau telah dibenarkan, telah diampuni. Engkau dikasihi, engkau berharga. Dan Bapak Ibu Saudara, engkau diberi kuasa dan dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Tuhan Yesus memberkati.